jawaban-jawaban yang pasti ditemui kalau kita sowan gitu ya, sowan ke kelurahan, ke Kapanewon itu kan pasti langsung pertama itu kami nggak punya uang kayak gitu. Padahal kita nggak mau minta sumbangan selalu ya. Iya, maksudnya kita kulo nuwun mengenalkan ada ini gitu. Wilayah kami itu sangat-sangat tidak terjangkau mungkin ya, tidak terjangkau segi jaraknya. Bahkan saking kidul ya, saking kidul. Bahkan Trans Jogja aja nggak ada di sini. Yang datang pertama itu berapa ya? 7 itu sudah sama anak-anak sih. Sudah sama 2 anak saya, ini 5. Awalnya daya tariknya itu kami ada snack Mas. Mungkin ya. Pendanaan pertama itu dari Paragon Mas. Oh Paragon? Ya, Paragon Corp. Itu tahun 2025 November 2025. Kok bisa Paragon sampai tepatin jenengan? Nah ini saya aneh meneh iki. Paragon. Ya, selamat pagi Wonder Home People dan kawan-kawan Paduan Asa. Ketemu lagi di pagi hari ini. Kita ketemu di podcast Literasi Berbagi edisi ke saya lupa pokoknya edisi ke belasan aja gitu ya. Bener lagi 20 episode gitu. Pada pagi hari ini seperti biasa saya membawa seorang pegiat literasi yang hari ini mewakili ruang literasinya. Saya belum pernah kenal sebelumnya. Hanya saja ruang literasi ini yaitu namanya Sanggar Anak Tumbuh ya Mbak. Betul. Itu belum lama saya dengar gitu. Mungkin baru sekitar akhir tahun kemarin gitu, tapi lama-lama kok terdengarnya jadi sering gitu, yang menandakan bahwasanya satu ruang literasi ini mampu bertumbuh sesuai dengan namanya gitu. Kayaknya nama adalah doa ya Mbak ya. Betul. Dan kayaknya terkini Sanggar Anak Tumbuh ini berhasil mendapatkan beberapa bukan penghargaan ya, tapi apresiasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan mereka gitu. Nah, untuk kita biar bisa lebih tahu banyak tentang apa itu Sanggar Anak Tumbuh, pada pagi hari ini kita kedatangan foundernya, yaitu adalah Mbak Atina. Betul. Selamat pagi Mbak Atina. Selamat pagi Mas. Kita baru kenal ya Mbak ya, belum pernah ketemu sebelumnya ya. Iya. Walaupun tadi sebelum podcast ini kita udah ngobrol banyak gitu. Dan sepertinya saya agak menyesal gitu, karena sepertinya udah kita bahas gitu. Nah kita mengulang lagi ini yang kita obrolin tadi gitu. Oke. Mbak Atina. Tadi aku sempat tanya sebelum kita podcast, dirimu bukan asli Jogja sebenarnya ya. Betul. Dirimu asli mana? Terus kok kenapa bisa sampai di Jogja gitu? Saya perkenalkan teman-teman semuanya. Saya Atina Rizanatul Fahriya, founder dari Sanggar Anak Tumbuh yang berlokasi di Panjangrejo, Pundong, Bantul. Gitu ya. Bentar Mbak, Panjangrejo, Pundong, Bantul. Berarti ini itu Bantul sisi timur selatan. Betul, mendekati Kretek dan pantai. Betul sekali. Anak Joksel. Joksel ya. Joksel banget iki. Joksel banget. Joksel mentok. Saya aslinya Jepara, Mas. Oh, si Jepara. Jepara. Kemudian 2010 saya berkuliah di Jogja. Kemudian bertemu dengan suami, calon suami ya waktu yang suaminya itu. Orang lokal sini. Orang lokal warga Pundong asli. Dan kemudian kami berdikari di situ. Ini kayaknya cerita-cerita lawas ini. Aku sering dengar kayak gitu di sini sepertinya. Kayak Mas Fajar ya. Oh iya betul. Mas Fajar kami obrolkan di sini. Kayaknya juga gitu ceritanya Mbak Ikvi juga kayaknya. Orang luar Jogja menikah sama orang lokal Jogja dan berdikari di tempat kayak mungkin gitu. Salah satu tujuannya ya. Selain mendapatkan ijazah juga langsung ijabsah. Orang-orang seperti kalian ini yang bikin Jogja tambah penuh gitu. Betul, iya. Tapi semoga bermanfaat ya. Tapi sebenarnya bermanfaat kok Mbak. Terus berarti dirimu asli luar di sini dan mendirikan yang namanya Sanggar Anak Tumbuh. Seperti tadi yang sempat tak omongin Mbak. Betul. Tak omongin itu belum lama kayaknya. Karena saya sebagai pegiat literasi di Sleman dan Jogja gitu, kayaknya dulu kayaknya kalau di Bantul itu
belum ini ketemu ya. belum pernah ketemu. Nggih. Nah, Sanggar Anak Tumbuh ini sejak kapan, Mbak, berdirinya gitu? Kalau secara officially gitu ya, official itu di tahun 2024, Mas. 24 berarti 2 Jadi tahun yang ini lalu ya. jadi ini jalan 3 gitu. Jalan 3 tahun gitu. Tapi saya memulai karir ya, memulai perjalanan sebagai penggiat literasi itu sudah dari 2018. Sebelumnya gitu. berarti Mbak Adinadi? Saya bergabung di komunitas Ritelo Jogja. Red Alert, gitu. Jadi, Rajo itu ya? Rajo. Jadi saya bersama dengan teman-teman Rajo di situ, kemudian sudah sampai di titik kayaknya ini saatnya untuk mengembangkan di wilayah kami gitu, karena wilayah kami itu sangat-sangat apa ya, tidak terjangkau mungkin ya, tidak terjangkau segi jaraknya, bahkan saking kidul ya, saking kidul, bahkan Trans Jogja aja nggak ada di Ya betul, nggak nyampe juga ya. Iya, nggak nyampe. Jadi agak bingung tuh kalau teman-teman utara itu transportasi apa yang bisa ditempuh di sana gitu. Transportasi online juga mahal gitu ya. Kalau pakai motor itu juga boyoan. Juga ya, boyoan. Gitu sih. Jadi seperti itu Mas, kurang lebih. Awal mula karena keresahan kami gitu ya, keresahan kami aktif berkegiatan, terutama saya ya, karena saya punya anak kecil ya. Waktu itu masih usia belum sekolah gitu ya, dan paling besar paling PAUD TK gitu. Kami kayak kebingungan gitu mencari kegiatan, kemudian saya aktif di kegiatan di Rajo itu, tapi kok kebanyakan saya yang harus ke sana gitu. Dan kalau mengajak ibu-ibu atau teman-teman yang ada di Pundong itu ke sana itu lumayan effort gitu ya Mas betul, dari segi jarak, kemudian belum juga transportasi gitu, waktu juga gitu, jadi kurang fleksibel gitu. Terus ya sudah, berarti memang sudah waktunya kayaknya ini waktu yang tepat untuk kita ini mengabdikan diri lah ibaratnya untuk membantu teman-teman di Pundong gitu dengan kegiatan literasi seperti Berarti itu tuh di lokasinya di area rumahmu Mbak? Iya, tapi tidak dekat rumah banget, tapi masih satu RT gitu. Lokasinya di lokasi apa Mbak? Soalnya kalau tak lihat di media sosial kalian kan kayak seperti joglo terbuka gitu ya. Jadi itu awalnya pekarangan gitu Mas. Jadi pekarangan keluarga gitu. Awalnya tidak terpakai gitu ya. Jadi apa ya? Mungkin ada suatu pesan mungkin ya. Jadi itu punyanya simbah gitu ya, simbahnya suami. Jadi sebelum beliau semasa beliau masih ada gitu itu sering berpesannya itu sama suami, kayak disuruh nyaponi, disuruh pokoknya tiba-tiba pagi-pagi datang, suami saya belum bangun tapi ayo saponi saya gitu. Tapi terus ya kita hanya ikut gitu ya, membersihkan gitu. Tapi lama-lama kemudian apa ya, setelah simbah itu nggak ada, berarti kayak nyaponi kalau pekarangan itu kan ya haras-harasan gitu ya Mas ya, maksudnya mesti kotor lagi gitu. Terus apa ya, kita kayaknya harus membuat sesuatu ini biar kita semangat gitu. Jadi dari situ sih mungkin awal mula untuk di tempatnya ya, untuk tempatnya sendiri. Dan nama Sanggar Anak Tumbuh itu juga sebelumnya belum ada gitu. Jadi sebelumnya itu dari joglonya itu dulu, dari joglo Jatining Jiwa gitu. Joglo Jatining Jiwa. Subhanallah. Bermakna sekali gitu. Mungkin kapan-kapan ngundang suami untuk ini ya, lebih ke ini itu. Jadi awalnya itu, kemudian apa ya, mau buat kegiatan apa. Ini kegiatannya sederhana aja. Kita di situ kan tidak banyak ruang-ruang terbuka gitu ya, ruang terbuka yang bisa digunakan oleh setiap anak, yang bisa masuk, yang bisa berkegiatan secara gratis, secara aman, nyaman, tanpa gadget. Dan itu pastinya itu sih. Nah itu makanya kami kayaknya ini cocok gitu, dan kita mulainya ya sudah ini ya, komitmen saya sama suami, barangnya kita punya waktunya kapan nih gitu. Karena suami kerja, saya meskipun ibu rumah tangga tapi kan agak repot juga kalau sendirian gitu ya. Jadi memang ya udah kita Sabtu Minggu dulu aja, karena memang kalau weekday kan anak-anak juga sekolah full gitu ya. Betul. Jadi dari situ kita komitmen, udah ada nggak ada orang kita tetap buka. Berarti kalau boleh kita flashback, pendirinya, foundernya berarti jenengan dan suami. Betul,
atas dasar punya keinginan untuk menciptakan ruang bermain, ruang berkegiatan buat anak-anak. Betul. Tapi pertanyaanku Mbak, daerahmu kan yang Pundong Kidul ngono Mbak. Yang aku nggak tahu ya, mungkin aku udah lama nggak ke sana ya, tapi mau nggak mau kalau kita bandingkan dengan area yang lebih ke kota gitu, ke Jogja, ataupun paling gampang kalau orang Jogja nyebutnya Jero Ring Road gitu, mungkin juga aku mikir budayanya juga berbeda gitu loh. Aku mikir kalau mungkin itu dibikin di area-area kota, mungkin orang akan lebih aware, sudah lebih tahu, sudah lebih terbiasa gitu. Nah, kalau di Pundong Mbak, dirimu dan suami bikin kayak gitu, pandangan masyarakat sama anak di sana emang mau mereka berkegiatan bersama kalian gitu? Nah itu tantangannya ya Mas. Tantangannya ya. Nah. Ya itu challenge lah buat kami gitu. Jadi memang awalnya sasaran kita memang yang paling enak gitu ya, yang paling bisa disentuh kan memang yang belum terkontaminasi gadget-gadget atau sosial yang sudah banyak ini. Jadi memang sasaran utamanya memang anak-anak usia dini gitu ya. Jadi harapan kami dengan anak usia dini yang ikut nanti jika rutin kakaknya bisa ikut, orang tuanya bisa ikut. Nah kayak gitu. Jadi memang sasaran utama anak-anak dan sasaran utama memang warga sekitar gitu ya. Warga sekitar. Jadi kami share flyer-flyer itu. Jadi memang modalnya karena bermodal pengalaman di Rajo itu nggih, saya membuat flyer, kemudian kami share di grup-grup RT gitu. Iya di WAG RT gitu. Terus ayo ini ada ini kegiatan gitu. Ya kamu tawarkan dulu waktu paling awal apa Mbak? Untuk memulai itu. Retail. Ya, jadi masih ingat itu membaca buku, terus kemudian kita berkegiatan berbasis buku atau kita biasanya sebut sekarang Bukis Play itu nggih. Itu jadi ya seperti itu aja, cuman kumpul gitu ya. Yang masih ingat aku yang datang pertama itu berapa ya, 7 itu sudah sama anak-anak sih. Sudah sama 2 anak saya, ini 5 lah ya. Itu. Jadi ya seperti itu sih Mas awal mula gitu. Dari situ ya memang agak PR gitu ya kadang rame ada enggak, tapi kami optimalisasinya lewat sosial media. Jadi baratnya kita share terus kegiatan kami, terus akhirnya ada nih ketemu dari dusun sebelah. Jadi bukan di dusun ini, dan dari dusun sebelah itu ada yang dia memang punya semangat yang sama dengan saya, dan dia tantangannya juga sama. Kalau kegiatan di daerah kota itu mesti satu berbayar, seringnya berbayar, dan itu tidak murah. Meskipun 50.000 kalau bagi orang Pundong ya mending kanggo mangan. Betul sekali. Belum bensinnya, belum tenaganya, betul. Dan repot mesti ya kalau punya anak-anak kecil itu. Nah itu terus dari situ beliau senang, anaknya jadi aktif. Nah apa ya namanya, getok tular. Nah jadi dari situ di share lah sama beliau di sekolahnya. Jadi banyak yang ikut, terus jadi merembet ke teman-teman yang lainnya. Gitu. Nah selama perjalanan itu Mbak, menurutmu enggak, maksudku tak lihat kau sekarang kan cukup ramai ya Mbak, kegiatanmu selalu banyak, bermacam-macam dan sebagainya macamnya. Nah itu awal-awal untuk istilahnya apa ya, bukan meyakinkan ya, tapi benar menarik orang tua si anak dan si anak untuk datang untuk berkegiatan gitu. Sebenarnya apa yang apa ya, penarik utamanya dari teman-teman Sanggar Anak Tumbuh gitu, sehingga nuwun sewu istilahnya orang-orang di area-area itu mau berkegiatan gitu. Iya, jadi orang di daerah situ tuh kenal buku itu kan juga masih jarang ya Mas. Jadi memang tidak familiar, dan anak-anak di sekitar situ juga taunya buku ya buku pelajaran, buku tulis gitu nggih. Maksudnya belum begitu tahu dengan buku-buku bacaan bermutu apalagi ya. Dan alhamdulillah saya juga punya koleksi gitu ya. Baik, ini semangat ini tuh kami bawa dari semangat keluarga gitu. Jadi kami pembiasaan udah di rumah, terus apa yang bisa kita lakukan kita coba bagi dengan masyarakat gitu. Jadi apa yang membuat menarik, kurang tahu ya, mungkin bagi bisa jadi ada yang menilainya menarik, enggak ya. Tapi kalau bagi anak-anak sedini kayak kreativitas yang crafting gitu kan memang masih jarang ya Mas ya, masih jarang. Terus kemudian awalnya daya tariknya itu
kami ada snack Mas. Oke. Mungkin ya. Itu penting juga itu kan. Nah mungkin Ada jadi itunya ya, Mbak. jadi mungkin anak-anak yang baru lewat gini, ayo sini main sini gitu diajak gitu terus ya itu awalnya kita ada snack gitu 1 tahun pertama itu Mas. Tapi ya lumayan gitu ya, tapi kami lepas pelan-pelan ke anak, memang udah minatnya udah ada untuk ini kegiatan, udah kita lepas pelan-pelan, nggak ada snack gitu ya, alhamdulillah masih tetap sampai rame gitu. Dan itu acaranya berarti tiap akhir pekan sekali? Betul, Sabtu Minggu jam 2 sampai jam selesai. Kegiatan acara yang sama atau tiap pertemuan bisa berubah-ubah? Jadi kami sistemnya itu tematik. Gitu. Jadi tiap bulan pasti ada tema-tema tertentu yang mirip kayak sekolah anak ya. Iya. Sekolah anak TK gitu soalnya. Mungkin ya. Minggu ini semisal space gitu kan. Minggu depan tentang plant tanaman gitu. Oke. Iya sih, tapi ya mungkin lebih banyak ke aplikatif gitu ya Mas ya, kayak memang ya ada menanam, ada ini yang memang untuk skill anak yang mungkin tidak banyak didapatkan di sekolah. Nah, karena yaitu Sanggar Anak Tumbuh Hadir itu juga dari keresahan saya Mas, maksudnya keresahan kami sebagai orang tua yang ya pengennya kan memberikan pendidikan yang terbaik ya untuk anaknya, tapi pasti terbentur dengan sistem. Ya, jadi kayak tidak semua sekolah itu open minded. Ya. Betul. Mungkin udah open tapi sistemnya nggak open. Guru-gurunya udah open tapi sistemnya udah mentok gitu. Jadi memang agak rumit ya. Nah, daripada kita protes terus ya ayo kita buat sesuatu kayak gitu. Ya. Jadi awalnya kami dikira sekolah Mas. Ya maksudnya suka ngundang sekolah gitu kan. Terus udah curiga duluan, udah kayak ini tuh nanti tujuan akhirnya tuh mau jadi apa Mbak? Gitu. Jadi apakah mau jadi sekolah atau mau jadi apa gitu ya? Kami bilang kami akan menjadi pendamping teman untuk sekolah-sekolah untuk melengkapi gitu sih dengan pendidikan non formal mungkin ya, kalau kita bisa bilang pendidikan masyarakat lah di situ. Nah, itu kan tiap akhir pekan Mbak. Betul. Terus ini udah berlangsung 2 tahun lebih gitu, masuk ke tahun ketiga gitu. Yang eksekusi siapa Mbak? Dirimu tok dan suami dan tadi teman, atau sebenarnya ini ada relawannya yang juga ikut bergabung gitu? Nah itu, jadi awalnya saya sendiri ya kalau untuk memasalah kayak kurikulum atau jadi untuk kurikulum. Jadi kayak ada tema kegiatannya itu biasanya saya, terus kemudian kayaknya kurang lebih 5 bulanan gitu, akhirnya nggak mungkin ya saya terus gitu mesti mumet gitu, mentok gitu ya, dan saya butuh teman ngobrol gitu. Nah itu saya mengamati dari ibu-ibu sanggar yang mengantar anak-anaknya, gitu. Jadi, wah ini kayaknya punya semangat sama nih dan punya potensi gitu. Dan kami berikan kesempatan, mau nggak? Jadi awalnya jadi fasilitator, gitu. Jadi tidak langsung nembung sebagai relawan. Mau nggak jadi fasilitator? Mbak punya apa ya yang Mbak pengen anak-anak tuh kira-kira butuh apa ya, gitu. Terus Mbak bisa bantu apa, gitu. Jadi dari situ awalnya ada namanya Mbak Kiki, itu relawan kami pertama. Itu juga beliau itu pintar bahasa Inggris gitu. Terus dia punya punya cita-cita kalau anak-anak di sini meskipun di desa juga sebagai warga global gitu ya. Jadi nah dari situ gimana kalau kita bikin ini klub Inggris gitu. Jadi nah di situ Mbak bisa jadi fasilitatornya gitu. Bisa sih Mbak, ya kita dorong gitu. Nah dari situ terus jadi fasilitator, udah mulai pede, terus kita rekrut sebagai relawan waktu itu ya, relawan terus jadi pengurus gitu. Dan baru kemarin kami baru coba oprek gitu Mas, oprek relawan. Untuk relawan itu ya. Jadi Mbak, alhamdulillah ada sih. Tapi kebanyakan dari warga sekitar atau ada juga yang rela jauh-jauh hanya demi untuk mendukung kalian gitu? Ada juga mahasiswa ada. Kurang gawean juga itu. Ada soalnya. Iya. Cerah kampusnya kata menelih ana sing oleh cerak lho. Iya lah, saya juga tanya. Awalnya yang satu itu ada yang dia memang udah penelitian di tempat kami, jadi sekalian gitu. Terus ada juga
alhamdulillah terjaring juga dari warga lokal yang kami tidak prediksi gitu ya ibaratnya. Wah ternyata punya ketertarikan di sini, udah kami rekrut gitu sih. Menarik kalau kita bicara masa relawan ya Mbak, apalagi di kasus tempatmu gitu berarti ada beberapa konsep relawan yang bergabung di Sanggar Anak Tumbuh gitu. Seperti tadi yang Mbak Kiki tadi, betul. Itu bisa kita lihat bahwasanya ketika relawan itu bergabung nggak selalu harus dari kebutuhan si institusinya, lembaganya butuh apa, tapi orang yang ada itu punya kelebihan apa, punya kemampuan apa yang itu bisa di-share ke adik-adik gitu ya. Iya, jadi saya juga meyakini gitu ya, setiap orang itu pasti punya potensi gitu ya. Mungkin yang membedakan gitu ya, yang membedakan adalah adanya kesempatan. Ya, betul. Gitu. Jadi mungkin terlihatnya kalau orang-orang Joksel itu kayak banyak minder gitu loh. Jadi kami juga ini Mas, kami melihat bahwa banyak mahasiswa yang datang ke sini kan dari luar ya Mas ya. Betul sekali. Dan di dusun kami itu bisa dihitung dengan jari Mas yang kuliah gitu ya. Rata-rata yang mereka dari SMP ke SMK, dari SMK langsung kerja ke pabrik atau buruh lepas. Nah kayak gitu itu banyak. Katanya Jogja sebagai kota pendidikan, tapi yang banyak kesini adalah bukan warga lokalnya gitu yang mengenyam pendidikan itu, gitu sih. Jadi memang pelan-pelan kami juga kemarin membuat kegiatan bersama UMY itu Serawung Camp namanya. Itu Serawung Camp. Ya, jadi kami ngecamp selama 2 hari bersama gitu. Bersama kami difasilitasi dari UMY. Jadi ada pengabdian masyarakat gitu. Terus kami kemas berkemah gitu. Jadi tentang komunikasi, tentang pergaulan dan juga bagaimana sih kita meskipun kecil tuh kita bisa memberikan manfaat gitu loh untuk orang lain. Jadi kegiatannya selain ngecamp itu juga ada kayak wawancara dengan warga gitu, melatih anak-anak untuk berani. Dan itu sasarannya memang anak-anak sekitar, anak-anak remaja SMP SMA. Nah, udah mulai beralih ke kegiatan Mbak. Lagi-lagi aku harus ngomongin Instagram teman-teman ya, sekolah Anak Tumbuh ya, Sanggar Anak Tumbuh. Dan tak lihat, banyak banget nih Mbak acaranya, mulai dari yang tunas literasi, terus tadi yang UMY tadi dan beberapa kegiatan yang lain gitu, termasuk yang saya dengar juga dapat BANPEM, bantuan pemerintah dari Badan Bahasa. Nah itu bisa diceritakan Mbak beberapa kegiatan besar yang itu terintegrasi dengan Sanggar Anak Tumbuh. Ya, jadi yang pertama pendanaan pertama itu dari Paragon Mas. Oh Paragon, ya, Paragon Corp. Itu tahun 2025 November 2025. Kok bisa Paragon sampai tepatin jenengan? Nah iki saya aneh meneh iki. Paragon. Iya, biasanya kan setiap perusahaan CSR itu kan membuka kayak open pendanaan gitu ya Mas ya. Ya iseng-iseng berhadiah karena ya pede nggak pede gitu ya Mas ya. Dan kami butuh kepepet. Jadi ya itu gimana caranya. Ini kami coba dulu lah. Ibaratnya kalau nggak nyoba kan nggak tahu ya Mas hasilnya kayak apa. Ya udah dicoba aja dulu. Saya coba apply dan alhamdulillah lolos gitu. Dari situ kami kan ada program tahunan tuh Dolan Desa gitu Mas. Dolan Desa itu nanti kegiatannya itu sehari. Intinya tumplek-blek dari anak, orang tua, guru. Dan itu tumplek-blek di situ bermain permainan tradisional. Kemudian nanti kayak di split gitu. Jadi orang tuanya ada workshop, anak-anaknya ada kegiatan workshop juga. Dan kami mendukung produk lokal. Jadi semampir itu ini Mas, produsen gerabah. Yang utama dari produsen gerabah yang dari benar-benar ini tanah liat. Dari tanah liat itu biasanya baru diedarkan ke kayak Kasongan, kemana-mana itu. Jadi kami mengangkat bekerja sama dengan UMKM itu sih Mas. Jadi kayak gitu. Jadi pendanaan pertama itu Paragon. Itu terus kemudian habis itu
siapa ya? Nah, tahun ini itu kami alhamdulillah dapat dari Sekolah Literasi Indonesia. Iya. Itu dari program Pelita Penggiat Literasi Indonesia. Itu kami programnya 3 tahun, Mas. 3 tahun. Insya Allah ya. Dari 2026 ini. Oh, laris tuh Mbak, Mbak. Ini bisa jadi contoh teman-teman yang lain ya. Iya, itu terus dari SLI itu juga ada namanya Tunas Literasi. Oh, Tunas Literasi itu di bawahnya bagian dari SLI. Jadi kalau Tunas Literasi itu untuk menggerakkan pemudanya yang ada kriteria tertentu, yaitu ada yatim atau yatim piatu gitu. Itu 3 tunas yang mendapatkan fasilitas beasiswa dan pendampingan pengembangan diri gitu. Terus sama Banpem. Banpem ini bentuknya adalah seperti teman-teman yang lain ya. Iya betul. Ya. Jadi pendanaan untuk melakukan kegiatan literasi gitu. Pertanyaan paling mendasar Mbak, kok bisa sih dapat? Aku rasa itu support yang besar gitu loh, pendanaan yang cukup untuk sebuah, teman-teman nyebutnya apa, ruang literasi atau apa ya tepatnya jenengan lah, Sanggar Anak Tumbuh lah. Itu apa Mbak, istilahnya tips and tricksnya untuk bisa dapat kolaborator besar seperti itu gitu? Ya mungkin kami itu kan nggak bisa berdiri sendiri ya Mas. Jadi literasi itu menurutku adalah kegiatan kolektif gitu ya. Tidak bisa cuman hanya foundernya, ini yang punya semangat, tapi gimana semangat ini tuh bisa kita tularkan ke teman-teman yang lain gitu. Terutama kan kita udah ngopeni relawan nih. Nah, gimana relawan ini tetap terjaga semangatnya gitu dengan cara gimana caranya kita mengakses bantuan-bantuan itu gitu. Dan kayak itu kan biasanya tiap tahun tuh pasti ada gitu pendanaan gitu, dan saya mencari gitu dan mencoba untuk apply gitu sih Mas, untuk pendanaan kegiatan gitu. Oke Mbak. Sekarang kalau kita membicarakan ranah itu secara lebih luas ya Mbak. Mungkin di beberapa teman-teman penggerak literasi yang lain tahu infonya juga. Mungkin mereka juga meng-apply juga. Tapi apa yang menyebabkan bisa lolos menurutmu? Dari sisi tepatnya jenengan gitu, kalau dirimu berkaca pada Sanggar Anak Tumbuh sendiri gitu. Kalau menurut saya mungkin dari segi konsistensi kegiatan, publikasi kegiatan itu juga sangat penting, apalagi sekarang di era digital. Di era digital pasti mereka akan melihat profil kita di sosial media seperti apa, pendokumentasiannya bagaimana, kayak gitu sih Mas. Kalau aku melihatnya kayak gitu. Konsistensi ya. Iya, berarti kegiatan semenarik apapun, kalau tidak terdokumentasi dengan baik, tidak di-manage dengan baik, orang-orang nggak akan tahu gitu. Kita sudah melakukan apa saja gitu. Oke, menarik. Kalau kita bicarakan kegiatan lagi Mbak, khusus yang akan datang nih, Banpem ini, konon mulai mau dieksekusi bulan ini. Betul. Nah, kalau di tempat Sanggar Anak Tumbuh sendiri, itu kegiatannya akan ada apa saja, terus kapan saja, dan apakah itu sebenarnya open buat publik apa enggak gitu? Ya, jadi di tahun ini kami punya tema besar, tema besar kegiatan tuh namanya Lentera. Literasi terpadu dan terarah. Jadi kami punya konsep besar Lentera ini akan masuk kemana saja areanya, yaitu sekolah, kemudian orang tua sasarannya, lalu penggiat literasi, anak-anak muda dan juga anak-anak usia dini gitu. Jadi kegiatannya nggak hanya untuk orang lokal aja, tapi juga. Ya, tapi kami optimalkan untuk orang lokal dulu gitu. Sasaran utamanya warga Pundong dulu. Karena kan mereka, ibaratnya kalau orang luar kan udah bebas ya bisa mengakses mana aja, tapi kalau orang Pundong kan masih banyak keterbatasan gitu. Jadi kegiatan pertama itu tanggal 22 Agustus besok itu ada rembuk literasi. Jadi pembiasan kegiatan kegiatan membacakan nyaring dan juga menulis cerita anak gitu. Itu membaca dan berkarya gitu. Terus yang kedua nanti ada temu penggerak
gitu. Nanti giat penggerak itu nanti bersama dengan teman-teman komunitas literasi dan juga Karang Taruna dan juga penggiat TBM itu juga kami undang gitu. Jadi kami gitu ya, diskusi gitu, sharing-sharing gitu ya. Dan ini karena kami pembicaranya itu lebih banyak nanti yang di giat penggerak itu optimalisasi dari sosial media gitu. Jadi bagaimana teman-teman komunitas literasi yang sudah banyak bergerak ini biar ter-up gitu. Gitu. Terus kemudian yang ketiga itu temu cerita. Temu cerita ini sasarannya ke anak-anak. Anak-anak nanti mengkaji buku gitu ya, mengulas buku cerita, kemudian dijadikan kegiatan bertutur gitu. Jadi dari kegiatan mengulas buku harapannya kan anak punya inspirasi gitu ya untuk membuat cerita versinya dia sendiri untuk dilakukan penampilan gitu dengan bertutur. Oke. Sungguh sangat banyak sekali dan beragam gitu. Untuk sebuah institusi yang non-profit gitu Mbak. Betul, non-profit. Itu sungguh sangat beragam kegiatannya gitu. Nah dari itu sebenarnya aku pengen tanya, yang tadi kan banyak cerita baik dan cerita suksesnya Mbak, gitu loh. Dan kalian bisa mengeksekusinya gitu. Tapi sebenarnya sendiri di balik layar ataupun dalam perjalanannya sendiri, kalau teman-teman boleh tahu gitu, ada nggak sih hambatan-hambatan dan macam-macamnya yang itu sebenarnya mengganjal untuk perjalanan teman-teman sendiri? Ya banyak ya Mas, apalagi tahun-tahun pertama gitu ya. Tahun-tahun pertama itu kan kami memang ibaratnya pasti semua penggiat literasi saya yakini semuanya berawal dari kayak modal pribadi gitu ya. Jadi memang nombok dulu ya seperti biasa. Jadi memang harus ini punya semangat untuk itu gitu dan menjaga semangat itu tetap harus ada. Nah, itu awal-awal di tahun pertama itu tantangannya kemudian relawan sih Mas. Jadi kayak memang namanya juga relawan gitu ya. Jadi moodnya kan pasti naik turun gitu. Kita tidak bisa dan pergi. Kita tidak bisa mengikat gitu ya. Ora digaji juga gitu ya. Jadi gimana caranya kita berusaha untuk memberikan setidaknya pengalaman gitu ya. Pengalaman yang memang mereka butuhkan dan itu bisa diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari atau misalkan untuk kayak alhamdulillah relawan kami kemarin tuh awalnya kayak fresh graduate gitu Mas. Fresh graduate terus dia kayak daripada gabut gitu jadi masuk ketika lapangan pekerjaan sangat kurang ya. Kritik sih nggak apa-apa. Betul, jadi memang dia jujur gitu untuk mengisi kegiatan gitu. Akhirnya aktif sekali kegiatan di Sanggar Anak Tumbut. Alhamdulillah sekarang sudah dapat ini bisa buat jadi pengalaman dia gitu, pengalaman dia menjadi relawan itu juga bermanfaat untuk ketika wawancara untuk ini gitu. Sekarang keterima di kebudayaan dinas kebudayaan itulah pokoknya itu. Jadi ikut senang sih kalau bisa memberikan manfaat gitu. Hambatan yang lain ada nggak Mbak selama ini dari pemerintah setempat, dari warga dan sebagainya macamnya? Kalau tantangan karena kan kalau kalau di wilayah jenengan kan aku rasa ini agak asing ya gerakan-gerakan seperti ini ya dibandingkan dengan teman-teman yang lebih ke kota gitu loh. Betul. Jadi ya seperti ini ya, seperti jawaban-jawaban yang pasti ditemui kalau kita sowan gitu ya, sowan ke kelurahan, ke Kapanewon itu kan pasti langsung pertama itu kami nggak punya uang kayak gitu. Padahal kita nggak mau minta sumbangan selalu ya. Iya, maksudnya kita kulonun mengenalkan ada ini gitu. Ya mari kita kolaborasi bersama. Ternyata tantangan utamanya yaitu tidak semua lini-lini pemerintahan itu open tentang itu gitu ya. Kita punya semangat ini, ayo kita bareng-bareng gitu. Tapi alhamdulillah kalau dari segi dukungan ya gitu. Tapi memang mereka tidak ada pendanaan untuk ke arah itu gitu. Terus tantangan mungkin sekarang tuh malah merasanya lebih banyak ini sih Mas yang tertarik itu dari dusun-dusun lain gitu. Jadi kami kan tujuan utamanya kan warga-warga sekitar mungkin mungkin karena udah ini ya kami juga merefleksi gitu udah terlalu bosan atau gitu juga kami merefleksi sih dan
meminta masukan dari orang tua yang datang gitu. Gitu sih Mas. Jadi pengennya berdampaknya untuk warga sekitar dulu gitu lah. Iya, oke. Sangat menarik sekali kalau kita melihat perjalanan yang diceritakan oleh Mbak Atina tadi tentang Sanggar Anak Tumbuh gitu. Maksudku adalah aku merasa dari sisi sebenarnya kalau dari sisi lokasi gitu, dari sisi lingkungan sekitar sebenarnya tidak begitu mendukung untuk mengolah sebuah misalnya ruang literasi gitu ya. Tapi Mbak Atina dan juga teman-teman relawan ternyata bisa melakukan itu. Dan tadi dari pembicaraan kita juga dapat banyak bantuan gitu, kolaborator besar. Alhamdulillah. Yang itu menunjukkan sebenarnya bahwasanya seandainya bisa tertata dengan baik gitu ya, bisa di-manage dengan baik, mau di lokasi dimanapun, mau seperti apapun sebenarnya, asalkan ada konsistensi, itu yakinlah kolaborator dan dukungan itu pasti akan melirik dan nggak cuma melirik, datang Mbak, karena faktanya kan langsung datang juga gitu. Terus selanjutnya mungkin kita bisa melihat seperti yang sering kita bahas di literasi ini, ketika ada sebuah space berkegiatan gitu, dalam artian di sini pakai embel-embelnya literasi gitu, tapi sebenarnya nggak hanya literasinya aja yang bisa kita manfaatkan di ruang-ruang itu, tapi juga macam-macam hal yang itu sosial, yang lebih pentingnya adalah bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas warga lokal gitu ya Mbak. Nggak hanya selalu anak-anak juga, tapi juga tadi diceritakan juga ada remaja, dewasa, dan juga memberikan, kalau di case-nya Mbak Atina juga memberikan pandangan baru terhadap warga sekitar, terutama di dunia pendidikan ya Mbak. Bahwasanya kalau ada hal-hal tentang pendidikan yang itu tidak bisa didapatkan di sekolah, ya itu ya ayo bikin aja gitu ya. Toh bikin juga mudah, bisa dieksekusi bersama juga gitu ya. Oke Mbak Atina, mungkin segitu aja obrolan kita pada pagi hari ini. Sudah nih Mas. Sudah ya, udah lama banget kita di rumah cerita ayo. Aku juga asik-asik aja ini. Tapi Mbak, siap. Biasanya kalau kegiatan-kegiatan yang dieksekusi oleh seperti tempat jenengan ini, ya tadi akan banyak dilirik oleh teman-teman yang lain gitu. Terutama di Jogja ini kan banyak teman-teman komunitas sosial juga yang itu bergerak di beberapa bidang seperti di pendidikan juga, lingkungan seperti kopi, sepertinya pernah ke tempat jenengan ya? Iya, kopi juga, terus beberapa teman-teman lain. Nah, kalau mereka pengen berkegiatan seperti jenengan gitu Mbak, atau pengen berkolaborasi itu bisakah dan lewat mana kalau mereka pengen gitu? Ya, bisa banget. Jadi kalau kegiatan rutin kami itu kan tadi ya setiap Sabtu dan Minggu pukul 14. Tapi misalnya kayak pengen pagi juga nanti tinggal dikomunikasikan gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek di Instagram kami @1jogja, @1.jogja. @1.jogja. Satu itu Sanggar Anak Tumbuh. Sanggar Anak Tumbuh. Ya. Ya, di situ nanti ada link kontak linknya, link WhatsApp, nanti bisa terhubung dengan kami untuk melakukan kolaborasi. Oke, gitu. Dan sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan teman-teman. Iya, dengan siapapun. Oke, Mbak, mungkin sebagai penutup ada satu kata-kata mutiara terakhir dari jenengan untuk teman-teman penggerak literasi di luar sana yang mungkin seperti tadi kita bicarakan, ada teman kita yang pengen bikin TBM juga tapi masih ragu-ragu, atau teman-teman TBM penggerak literasi yang sekarang punya ruang literasi tapi mungkin masih terkendala dengan berbagai macam kendalanya gitu. Mungkin ada yang support yang bisa dirimu sampaikan gitu. Ya, kalau aku bisa bilang gitu ya, buat teman-teman yang memang punya semangat yang sama gitu ya di bidang literasi, pengen memulai, mau memulai, ya mulai aja gitu. Mulai aja dari apa yang kamu bisa gitu. Saya juga memulai Sanggar Anak Tumbuh dari apa yang aku bisa. Aku pertama bisa nyari telot, ya aku melakukan itu secara rutin gitu. Kemudian buat teman-teman yang memang loyo gitu ya, yang masih mau apa bingung, mungkin bisa berkolaborasi. Berkolaborasi saat ini teman-teman di TBM itu pasti juga sangat terbuka ya untuk kolaborasi. Bisa kita ngobrol bareng, apa sih yang bisa kita bantu gitu ya, untuk saling meramaikan TBM dari teman-teman gitu sih. Saling terhubung. Kemudian tadi mulai dari yang paling sederhana yang teman-teman bisa dan lakukan secara konsisten. Oke, kuncinya itu buat teman-teman penggerak literasi,
Jangan patah semangat, konsisten aja, selalu terhubung dengan yang lain, berjejaring, ngobrol, saling berbagi, saling sharing, Iya. dan saling membantu satu sama lain. Betul. Itu mungkin gitu aja. Terima kasih sekali Mbak Sama-sama Mas. atas obrolannya dan berbaginya pada pagi hari ini. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan ini, sampai jumpa lagi di podcast Literasi Berbagi selanjutnya. Dadah ke kamera Mbak, dadah ke kamera. Kameramu yang ini Mbak, Kameranya kameramu yang ini. Kamera. Yang itu. Oke. Terima kasih.